Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Trust Him. Trust Him, kalau kita searching di Google Translate, kata trust itu artinya mempercayakan. Beda tipis dengan belief. Kalau belief artinya percaya. Nah, mempercayakan itu satu level lebih tinggi daripada percaya. Jadi, sebagai umat Kristen, kita harus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Him di sini artinya dia dalam konteks ini artinya Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita percayakan kepada Tuhan dalam kehidupan yang kita miliki. Yang pertama adalah apapun yang kita punya. Ayub 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini jelas berkata bahwa kita lahir ke dunia dengan telanjang, dan saat kita kembali pun dengan telanjang. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang bisa mengambil, dan semua itu terpujilah nama Tuhan. Nah, dalam konteks ini adalah kita harus mempercayakan segala sesuatu apapun yang kita miliki. Jadi kalau saat ini kita memiliki mungkin harta kekayaan, mungkin jabatan, kepercayaan, mungkin juga suatu talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus kembali lagi mempercayakan kepada Tuhan. Kita harus kembali lagi mengembalikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, kita mempergunakan seenak kita sendiri, ya kapanpun Tuhan bisa cabut, bisa Tuhan ambil. Dan ayat ini jelas menekankan bahwa kalau kita nanti sudah meninggal atau sudah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa membawa apapun. Jadi kita nggak bisa bawa kekayaan yang kita miliki, sekaya-kayanya orang kalau sudah meninggal ya sudah selesai, nggak bisa lagi memakai kekayaannya. Jadi apapun yang kita miliki sekarang, kita harus mempercayakan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang memelihara, biar Tuhan yang ikut campur. Jangan kita lakukan dengan semau kita sendiri, atau kita lakukan dengan akal pikiran, logika kita sendiri. Yang kedua adalah mempercayakan rencana kita kepada Tuhan. Nah, manusia sering berencana, baik itu rencana yang terdekat maupun rencana yang jauh sekalipun. Itu bagus. Kenapa? Ya karena manusia mempunyai akal pikiran yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, dan kita harus pergunakan itu. Tetapi dalam kita membuat rencana, kita harus mempercayakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena rencana kita belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang pasti rencana Tuhan pasti lebih baik dari rencana kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang kecelakaan, hal-hal yang tidak baik. Selalu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita mempunyai pergumulan, kita mempunyai rencana, kita mempunyai keinginan sesuatu, kita harus coba untuk mempercayakan kepada Tuhan. Misalnya kita berencana ke A, tapi kayak seolah-olah Tuhan menggiring untuk kita ke B. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita rencanakan. Tapi kita harus coba belajar untuk mempercayakan kepada Tuhan. Oke deh, saya ikut Tuhan deh. Kalau Tuhan membawa saya ke B, tidak ke A, walaupun saya pengen ke A, ya udah saya ikut Tuhan. Saya mempercayakan pada Tuhan. Kenapa? Biar Tuhan aja yang berencana, Tuhan aja yang beracara dalam setiap kehidupan kita. Biar apapun yang kita lakukan itu semua sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah ini yang mungkin paling sulit untuk dilakukan, adalah mempercayakan setiap permasalahan kepada Tuhan. Berdasarkan data riset, ada banyak orang yang kalau sudah kena masalah bisa stres, bisa menjadi depresi, tidak sedikit juga yang menjadi gila. Ada juga banyak yang akhirnya bunuh diri karena udah stres, entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, atau permasalahan lain, lalu akhirnya berujung bunuh diri. Atau karena saking stresnya dia akhirnya jauh dari Tuhan. Dia menyimpang, dia minum-minum, mabuk-mabuk, dia mungkin narkoba dan melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan dosa. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Dia berusaha melakukan
sekuat tenaganya. Jadi dia berpikir, dia berusaha untuk melawan masalah tersebut, tapi dia lupa kalau kekuatan manusia itu terbatas. Nah, jadi poin yang ketiga adalah kita harus mempercayakan setiap permasalahan yang ada kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji kalau hidup itu bakal mulus terus, tidak ada masalah, tidak ada rintangan, tidak ada apa-apa. Tuhan gak pernah janji itu. Tapi yang Tuhan janji kalau ada masalah itu Tuhan bantu, Tuhan tetap menyertai. Lalu kemudian Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai, berikan kekuatan, selalu berikan kekuatan. Jadi Tuhan juga gak pernah janji kalau jalan itu selalu rata, tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Untuk itu kalau kita lagi ada masalah, kita coba take a rest, istirahat. Jadi kita jangan dipikirin banget, kita jangan pusing, jangan pikiran kita jangan sampai penuh, tapi kita coba saat teduh, kita coba beristirahat dan tanya ke Tuhan, dan kita berdoa dan kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bantu selesaikan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Karena Matius 11 ayat 28 juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, daripada saat ada masalah kita malah pergi jauh dari Tuhan, kita malah berkata, wah sepertinya Tuhan gak ada, kenapa buktinya masalah saya gak selesai-selesai, gak ada solusi, wah berarti Tuhan udah ninggalin saya, berarti Tuhan ada gak sih, Tuhan benar ada gak sih. Kan kadang kan pikiran manusia, gak sedikit orang yang seperti itu. Daripada kita berpikir hal-hal seperti itu, kita berusaha untuk lebih jauh dan lari dari Tuhan, ya lebih baik kita dekatkan diri kepada Tuhan aja. Karena marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini perintah Tuhan, ini kata-kata Tuhan. Tuhan bilang, mari kalau letih lesu, kalau berbeban berat, silakan datang. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Setelah Tuhan berikan kelegaan, mungkin di situ nanti ada solusi, di situ ada jalan keluar, dan masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Itu aja yang menjadi pokok renungan pada malam hari ini. Untuk mempercayakan apapun yang kita miliki, mempercayakan setiap rencana-rencana kita ke depan, dan mempercayakan setiap permasalahan yang kita miliki kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi perenungan pada malam hari ini, supaya kita boleh lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.